Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Ladang ganja siap panen dimusnahkan petugas gabungan di perbukitan Lamteba, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Sejumlah remaja pang yang berkeliaran di kawasan Ibu Kota Biren ditangkap petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Pupuk kimia mahal dan langka, para petani dilatih untuk membuat pupuk organik dan bebas dari bahan kimia yang diracik dari limbah buah-buahan, limbah sayuran, dan limbah hewan. Bakal calon anggota legislatif Bacalek pengganti DPRK Aceh Barat mulai mengikuti uji kemampuan baca Al-Quran Kamis pagi 4 Oktober 2023. Uji kemampuan untuk Bacalek pengganti sebagai persyaratan pencalonan pemilu 2024. Uji kemampuan baca Al-Quran yang diselenggarakan KIP Aceh Barat Daya pada hari pertama hanya diikuti 9 caleg pengganti yang diusulkan oleh 6 parpol peserta pemilu. Uji kemampuan baca Al-Quran berlangsung di aula kantor KIP Aceh Barat Daya. Uji kemampuan baca Al-Quran Bacalek pengganti dijadwalkan berlangsung hingga 5 Oktober 2023. Jika semua Bacalek pengganti bisa hadir pada hari pertama, maka pelaksanaan uji kemampuan baca Al-Quran dituntaskan dalam 1 hari. Seluruh Bacalek pengganti hadir pada hari pertama uji kemampuan baca Al-Quran. Namun sebagian peserta terlambat sehingga jadwalnya jadi molor. Alhamdulillah tahapan untuk uji baca Al-Quran, uji mampu baca Al-Quran sudah kita laksanakan hari ini. Tadi mulai jam 9 pagi Pak. Kemudian jam tepat waktu sekarang jam berapa nih? Jam 11.12 itu sudah selesai semua. Nah, jadi ini tinggal kita tunggu hasil rekap dari tim penguji, kemudian nanti diserahkan ke kita. Alhamdulillah selama proses tidak ada kendala yang berarti, mungkin persoalan waktu dan teknis yang awalnya kita jadwalkan jam 8, kemudian jam 9 baru bisa terlaksana. Uji kemampuan baca Al-Quran bagi Bacalek melibatkan tim khusus dari LPPK dan Kemenak setempat. Hasil uji kemampuan baca Al-Quran diserahkan ke KIP Aceh Barat Daya. Hanya Bacalek yang lulus uji kemampuan baca Al-Quran dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Uji kemampuan baca Al-Quran merupakan persyaratan khusus bagi Bacalek dan calon kepala daerah di Aceh. Ketentuan ini merujuk pada Kanun Aceh tentang penerapan syariat Islam di Serambi Makkah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya. Sedikitnya 4.000 anggota Polda Aceh dikerahkan untuk mengamankan pemilu 2024. Mereka disebar hingga ke sejumlah TPS guna memastikan pemilihan calon anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden berjalan aman dan lancar. Sejauh ini Polda Aceh juga sudah meminta para polisi di semua jajaran mulai dari Polsek hingga Polda mempersiapkan diri dengan berbagai keahlian. Upaya ini untuk mendukung pengamanan pemilu 2024 agar berjalan sesuai jadwal. Apel pasukan pengamanan pemilu juga sudah digelar di sejumlah Polres di Aceh. Polisi melibatkan petugas di luar Polda untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi rakyat. Penegasan itu disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko usai serah terima jabatan Kapolda Aceh dari Irjen Pol Ahmad Haidar di Mapolda Aceh, Banda Aceh. Pemilu kan sudah sebentar lagi, bulan Februari akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kita sudah harus mempersiapkan diri, kemarin sudah ada perintah untuk segera melaksanakan operasi antabrata. Sehingga kita harus mengkonsolidasikan diri, melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan
kemudian melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu agar situasi kondisi pada saat pemilu bisa berjalan dengan baik. Polda Aceh juga sudah memperhitungkan kekuatan yang akan digunakan untuk pengamanan pemilu, termasuk kebutuhan personal pengamanan TPS dan pergerakan kotak suara. Artinya sekitar 4.000 polisi akan bertugas mengamankan pemilu 2024. Polda Aceh akan menggelar latihan praoperasi dan gelar pasukan di wilayah hukum Polda Aceh. Kepada personel yang terlibat pengamanan diingatkan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan unsur hara yang itu kira-kira. Sejumlah penyuluh pertanian dari 3 kabupaten di Aceh berlatih meracik pupuk organik ramah lingkungan. Pupuk organik berbahan baku limbah buah-buahan dan sayuran, serta limbah hewan ini diracik untuk membantu petani memperoleh pupuk alami dan bebas bahan kimia. Puluhan penyuluh pertanian dari Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dikumpulkan di pusat Kecamatan Lampahan, Kabupaten Benar Meriah. Mereka diajarkan cara membuat pupuk organik dan kompos tanpa menggunakan bahan kimia. Para penyuluh ini dilatih secara detail meracik kompos buatan dari kotoran hewan hingga pembuatan pupuk tanaman menggunakan limbah buah-buahan dan sayuran. Praktik selama 4 hari ini untuk membantu penyuluh mengajarkan kepada para petani agar tanamannya tumbuh subur dan bebas bahan kimia. Pengajar dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Aceh ini juga melatih penyuluh agar bisa mendukung sistem sertifikasi praktik budidaya tanaman sesuai dengan standar. Materi kegiatannya salah satunya adalah pembuatan pupuk organik. Ya, harapan kita nantinya bisa para penyuluh itu bisa mendapat ilmu tentang pembuatan empat itu yang nantinya akan diteruskan ke para petani. Sehingga kos yang dikeluarkan kan lebih sedikit. Karena selama ini mereka itu membelinya 1 liter itu 25.000. Nah, kalau kita bisa perbanyak sampai menjadi 3 liter tentunya kosnya menjadi berkurang atau sedikit. Pupuk organik dapat menghemat pengeluaran petani di dataran tinggi Gayo membeli pupuk. Apalagi pupuk anorganik langka dan harganya mahal. Hari ini kami mendapatkan banyak sekali informasi baru. Salah satunya adalah bagaimana membuat E4 secara mandiri. Jadi manfaatnya itu sangat besar. Artinya kita bisa transfer apa yang kita dapatkan hari ini kepada petani-petani sehingga petani dalam membuat bahan organik itu bisa menekan kos daripada pembuatan bahan organik. Selain mudah dan praktis, pembuatan pupuk organik merupakan solusi bagi para petani. Kemampuan pembuatan pupuk alami diharapkan dapat diterapkan langsung kepada para petani dan pekebun di daerah masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Benar Meriah. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.